Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Boleh atau Tidak, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 2-4a. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkanlah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mendengarkan pertanyaan Tuhan Yesus ini, saya teringat pada pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Profesor Mahfud MD, dalam sidang dengan pendapat di gedung DPR Republik Indonesia. Beliau berkata, apa yang dibolehkan berarti tidak ada hukum atau pasal yang dilanggar. Tuhan Yesus berkata dalam katanya, diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Orang-orang Farisi itu diam. Mereka tidak memberikan jawab atas pertanyaan Tuhan Yesus itu, karena mereka itu tidak menjawab boleh atau tidak. Maka ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Tuhan Yesus selanjutnya bertanya lagi kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup menjawabnya. Praktek penghayatan hukum Sabat yang kaku ditentang oleh Yesus, sebab sesungguhnya hukum diadakan untuk manusia dan bukan sebaliknya, manusia untuk hukum. Saudara-saudari terkasih, perjumpaan Tuhan Yesus dengan pemeluk agama Yahudi pada hari Sabat itu direkam oleh Lukas dan diwartakan kepada para pendengarnya. Tuhan Yesus, seorang guru muda yang sedemikian mempesona orang banyak, menjadi penghalang bagi para pemuka agama Yahudi itu untuk berada di tengah-tengah orang banyak sebagaimana sebelumnya. Mereka mengamat-amati sepak terjang Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini, Tuhan Yesus berinisiatif bertanya kepada mereka tentang apa yang akan dilakukannya pada hari Sabat. Dan kebetulan ada yang sedang busung air. Dia hendak menyembuhkan orang itu, tetapi supaya dia tidak disebut melanggar hukum Sabat, dia mau memastikan bagaimana sikap mereka itu jikalau dirinya menyembuhkan orang yang sedang sakit itu. Pertanyaan Yesus kepada mereka adalah bentuk inisiatif dirinya, supaya dia tidak dituduh melanggar hukum Sabat. Makanya dia bertanya kepada mereka, boleh atau tidak menyembuhkan orang ini pada hari Sabat? Saudara-saudari terkasih, di luar kebiasaan mereka yang biasanya menyerang Yesus, tapi kali ini mereka diam saja. Karena mereka diam,
Yesus mewujudkan niatnya untuk menyembuhkan orang yang sakit busuk air itu. Sebab melakukan kebaikan tidak ada hukum yang melarang. Bukan hanya Yesus yang akan melakukan hal itu, tetapi mereka juga pasti menyelamatkan lembu atau bahkan anak mereka yang butuh bantuan karena terjebur ke dalam sumur agar tidak mati. Kehidupan hewan dan manusia yang diselamatkan itu jauh lebih penting daripada sekedar melaksanakan hukum secara membabi buta. Tuhan Yesus tidak hanya meminta pendapat mereka, tetapi Dia menyentuh perasaan dan sikap hati mereka. Bagaimana sikap mereka jika hal yang dilakukan oleh dirinya itu juga menjadi pengalaman mereka sendiri? Mereka harus memutuskan sendiri apakah boleh menyelamatkan lembu atau anaknya yang terancam mati jika tidak segera ditolong. Tuhan Yesus tidak hanya bicara dalam tataran hukum atau tataran pengetahuan tentang hari Sabat, melainkan Tuhan Yesus mau mereka mengambil posisinya dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi sulit dan rumit. Hukum memang perlu ditegakkan, tetapi hukum harus diberi makna lebih manusiawi dan mengedepankan nilai kehidupan di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Saudara-saudari terkasih, seorang teman bertanya kepadaku, beberapa hari Minggu ini saya tidak melihat Anda di gereja kita. Apakah Anda sedang bepergian keluar kota? Pertanyaan itu sesungguhnya meminta saya untuk menjelaskan mengapa saya tidak ke gereja pada beberapa hari Minggu yang lalu. Saya menjelaskan kepadanya, mungkin Anda adalah sedikit orang yang tidak tahu bahwa saya sedang tidak baik-baik saja. Belakangan ini, saya harus mendampingi istriku yang sakit dan harus opname. Kami tidak punya siapa-siapa untuk menjaganya, jadi aku harus ada di dekatnya. Dan saya sudah berdoa kepada Tuhan bahwa, maaf Tuhan, saya belum bisa hadir di rumahmu karena sedang merawat istriku yang membutuhkan perhatianku. Datanglah ya Tuhan Yesus secara rohani dalam hatiku dan istriku. Kami tetap mengandalkan-Mu dan mohon berkat-Mu untuk tindakan medis yang akan dilakukan oleh para dokter. Teman itu diam dan tidak menjawab, sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Santo Yohanes dalam suratnya menulis, barang siapa mengasihi Allah tetapi tidak mencintai saudara yang dapat dilihatnya, dia adalah seorang pendusta. Tuhan Yesus mau menegaskan kepada kita semua bahwa hukum kasih kepada sesama jangan menghambat kita untuk berbuat baik. Kita tidak bermaksud melanggar hukum itu, tetapi justru memaknanya lebih dalam lagi, sebab kasih adalah kepenuhan hukum. Apakah aku mengutamakan kasih kepada sesama daripada supaya terlihat saleh saja? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus mengingatkan kami untuk mencintai kehidupan.
bantulah kami untuk mengasihi Engkau dalam setiap orang yang membutuhkan perhatian kami, demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.